Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Untuk sesi kedua kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang kemasan pangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, definisi dari kemasan pangan ini sendiri yaitu bahan yang digunakan untuk mewadahi dan atau membungkus pangan baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak. Di mana fungsi dari kemasan pangan sendiri ini yang utama yaitu adalah melindungi pangan dari kontaminasi luar dan juga memelihara kualitas, menjaga keamanan pangan, dan dapat meningkatkan masa simpan. Selanjutnya, fungsi dari kemasan pangan ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ini ada fungsi kemasan dari segi teknisnya. Yang pertama itu melindungi pangan. Kemasan pangan ini berfungsi untuk melindungi pangan dari kontaminasi luar. Selanjutnya yaitu kemasan pangan ini bisa sebagai wadah dan juga transportasi ini memudahkan untuk pangan tersebut dalam proses distribusi. Lalu kemasan pangan ini memiliki fungsi yaitu mempertahankan mutu pangan. Selain itu juga dapat memperpanjang umur simpan atau mengawetkan. Selanjutnya yaitu fungsi kemasan pangan dari segi promosi yaitu untuk penjualan. Untuk penjualan ini kemasan pangan ini dapat memberikan keunikan untuk suatu produk. Bisa dilihat di sini contohnya yaitu kemasan pangan yang biasa kita jumpai dan yang dibuat lebih menarik yaitu selanjutnya yaitu komunikasi, informasi, dan promosi. Untuk ini, produk yang dikemas dapat dengan mudah diketahui fungsinya, keunikannya, keunggulannya, dan dapat membedakan dari produk lain. Jadi, dapat menarik minat konsumen untuk membeli produk tersebut. Lalu selanjutnya yaitu kemasan pangan seperti apa yang diinginkan baik produsen maupun konsumen, yaitu yang pertama yaitu kemasan pangan yang dibuat dengan menggunakan bahan baku yang murah tetapi tetap aman digunakan dari segi kualitas dan tidak membahayakan keamanan yaitu atau cost efektif. Yang selanjutnya kemasan pangan yang memenuhi keinginan konsumen, yaitu contohnya kemasan pangan yang mudah untuk digunakan. Lalu selanjutnya, kemasan pangan yang dapat menjaga keamanan pangan serta kualitas dari pangan itu sendiri. Dan yang tidak kalah penting yaitu kemasan pangan yang berdampak ke lingkungan sekecil mungkin. Lalu, mengapa penggunaan kemasan pangan itu perlu diatur? Sebagaimana kita ketahui bahwa fungsi kemasan pangan ini sebagai wadah yang akan bersentuhan baik secara langsung maupun tidak langsung pada pangan, di mana pangan tersebut bersentuhan terdapat perpindahan atau migrasi bahan pengemas ke dalam pangan serta beberapa cemaran yang dapat berakibat buruk dari kesehatan. Maka di situ perlu adanya regulasi keamanan kemasan pangan yang mengatur terkait zat kontak pangan yang diizinkan untuk digunakan, zat kontak pangan yang dilarang untuk digunakan, serta bahan kontak pangan yang aman digunakan dan yang diatur batas migrasinya. Selanjutnya terkait regulasi kemasan pangan ini, pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan menyatakan bahwa pengaturan standar kemasan pangan merupakan salah satu dari penyelenggaraan keamanan pangan, di mana dalam undang-undang tersebut mengamanatkan ketentuan mengenai kemasan pangan, tata cara pengemasan pangan, dan bahan yang dilarang digunakan sebagai kemasan pangan untuk diatur dalam peraturan pemerintah. Selanjutnya yaitu ada Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang keamanan pangan ini mengatur lebih lanjut tentang penyelenggaraan dan pengaturan standar kemasan pangan, di mana pada peraturan pemerintah ini mengamanatkan terkait bahan kontak pangan, zat kontak pangan yang diizinkan, dan zat kontak pangan yang dilarang untuk diatur pada peraturan Kepala Badan POM.
Lalu selanjutnya yaitu ada Peraturan Badan POM Nomor 20 Tahun 2019 tentang kemasan pangan. Nah, pada peraturan ini mengatur tentang zat kontak pangan yang diizinkan digunakan, zat kontak pangan yang dilarang digunakan, dan bahan kontak pangan yang diizinkan digunakan yang diatur dengan batas migrasi. Selanjutnya juga ada kondisi dan tipe penggunaan pangan dan pengajuan izin penggunaan zat kontak pangan dan bahan kontak pangan selain yang sudah diatur pada peraturan badan ini. Lalu ketentuan lain kemasan pangan selain yang tadi sudah dijelaskan yaitu ada beberapa seperti Peraturan Menteri Perindustrian tentang pencantuman logo tara pangan dan kode daur ulang pada kemasan plastik. Dan juga pemberlakuan SNI wajib untuk kemasan pangan dari bahan melamin, dari bahan keramik, dan juga kertas dan karton. Selanjutnya ada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ini mengatur terkait logo Ekolabel Indonesia dan logo Ekolabel Swadeklarasi Indonesia. Dan ada juga Standar Nasional Indonesia atau SNI yang merupakan salah satu acuan terkait persyaratan mutu dan cara uji persyaratan migrasi zat kontak pangan. Selanjutnya yaitu terkait Peraturan Badan POM Nomor 20 Tahun 2019 ini tentang kemasan pangan ini. Pada peraturan ini terdiri dari 13 pasal dan 5 lampiran. Saya mulai jelaskan dari pertama itu ada pasal 2 yaitu peraturan badan ini berlaku untuk setiap kemasan pangan termasuk kemasan pangan dari bahan daur ulang. Ketentuan ini mengandung makna bahwa persyaratan kemasan dari bahan virgin sama dengan persyaratan kemasan dari bahan daur ulang sesuai dengan yang ada dalam peraturan ini. Selain itu, pada peraturan ini tidak mengatur terkait kemasan yang berasal dari bahan alam. Lanjutnya pada pasal 3 yaitu setiap orang yang melakukan produksi pangan dalam kemasan harus menggunakan kemasan pangan yang tidak membahayakan kesehatan manusia. Yaitu dalam hal ini yaitu zat kontak pangan yang diizinkan dan yang dilarang digunakan serta bahan kontak pangan yang aman digunakan. Lalu selanjutnya itu pada pasal 4, setiap orang yang memproduksi pangan dilarang menggunakan kemasan pangan yang mengandung zat kontak pangan tertentu. Pada ayat 2-nya, zat kontak pangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam lampiran 1. Lampiran 1 ini mengatur tentang zat kontak pangan yang diizinkan. Lalu pada pasal 5 yaitu bahan yang diizinkan digunakan sebagai kemasan pangan. Nah, ini terdiri atas 2, yaitu yang pertama ada zat kontak pangan dan yang kedua ada bahan kontak pangan. Lalu pada pasal 6 yaitu zat kontak pangan yang diizinkan digunakan sebagai kemasan pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A diizinkan dengan ketentuan yang pertama yaitu persyaratan batas migrasi dan tanpa persyaratan batas migrasi. Nah, zat kontak pangan yang diizinkan digunakan sebagaimana kemasan pangan dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan badan ini. Lalu selanjutnya itu pasal 7 ini tentang bahan kontak pangan. Bahan kontak pangan ini yang diatur dalam peraturan Badan POM Nomor 20 Tahun 2019 ini terdiri dari 8. Yang pertama ada plastik lapis tunggal dan plastik multiple lapis. Yang kedua ada karet atau elastomer. Lalu ada kertas dan karton. Yang keempat ini ada penutup atau gasket atau segel. Yang kelima ada pelapis dari resin atau polimer. Ada kemasan dari keramik, gelas, dan logam. Nah, selanjutnya yaitu tentang pada ayat 2-nya bahas tentang bahan kontak pangan yang diizinkan digunakan sebagai kemasan pangan. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf B diizinkan dengan persyaratan batas migrasi. Lalu persyaratan batas migrasi untuk plastik lapis tunggal yang dibedakan menjadi resin dan artikel. Dalam hal kemasan pangan berbentuk preform, persyaratan batas migrasi mengacu pada persyaratan migrasi bentuk artikel. Dan bahan kontak pangan yang diizinkan digunakan sebagai kemasan pangan diatur pada lampiran 3.
Selanjutnya, pada pasal 8 ini mengatur persyaratan batas migrasi berdasarkan tipe pangan dan kondisi penggunaan. Nah, tipe pangan dan kondisi penggunaan pangan ini diatur pada lampiran 4. Selanjutnya yaitu pada pasal 9 yaitu ayat 1, zat kontak pangan dan bahan kontak pangan selain yang tercantum dalam lampiran 2 dan lampiran 3 hanya dapat digunakan sebagai kemasan pangan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Badan POM. Nah, untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Badan disertai dengan kelengkapan data dan mengisi formulir sebagaimana yang tercantum pada lampiran 5 pada peraturan ini. Persetujuan atau penolakan terhadap permohonan tertulis bagaimana dimaksud pada ayat 2 diberikan Kepala Badan berdasarkan penilaian keamanan kemasan, yaitu setelah dilakukan pengkajian. Selanjutnya, pada pasal 10 ini, setiap orang yang memproduksi pangan dengan menggunakan kemasan pangan dari bahan daur ulang, selain memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam peraturan badan ini, harus memenuhi ketentuan cara produksi kemasan pangan dari bahan daur ulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, kemasan daur ulang diperbolehkan digunakan sepanjang persyaratannya mengikuti kemasan dari bahan virgin yang diatur pada lampiran peraturan badan ini dan juga harus memenuhi ketentuan cara produksi kemasan dari bahan daur ulang yang baik yang sedang dalam penyusunan oleh Kementerian Perindustrian. Lalu selanjutnya pada saat peraturan badan ini mulai berlaku, kemasan pangan yang beredar wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan badan ini paling lama 12 bulan sejak peraturan badan ini diundangkan. Dan peraturan badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 29 Juli 2019. Nah, selanjutnya yaitu ada lampiran. Lampiran pada peraturan ini terdiri dari 5 lampiran. Yang pertama yaitu ada lampiran 1 yaitu zat kontak pangan yang dilarang. Ini contohnya seperti pewarna tinta yang dilarang dan zat aditif yang dilarang dan lain-lain. Ada bisa dilihat di lampiran 1. Selanjutnya, pada lampiran 2 ini mengatur tentang zat kontak pangan yang diizinkan, baik dengan batas migrasi maupun yang tanpa batas migrasi. Lalu pada lampiran 3 ini mengatur bahan kontak pangan yang diizinkan. Nah, selanjutnya pada lampiran 4 ini mengatur tipe pangan dan kondisi penggunaan. Nah, ini berfungsi untuk pengujian kemasan pangan. Yang terakhir ya ini adalah formulir izin khusus untuk zat dan bahan kontak pangan yang belum diatur pada lampiran ini bisa mengajukan melalui form tersebut. Selanjutnya yaitu kami juga menerbitkan pedoman terkait kemasan. Yang pertama itu ada pedoman dan kriteria plastik berbahan polietilen tereftalat atau PET daur ulang yang aman untuk kemasan pangan. Nah, di sini tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan pengguna terkait proses pembuatan kemasan pangan dari bahan PET daur ulang sehingga kemasan tersebut dapat dinyatakan aman digunakan sebagai kemasan pangan. Bisa dilihat pada website kami. Lalu selanjutnya itu ada pedoman implementasi Peraturan Badan POM nomor 20 tahun 2019 tentang kemasan pangan. Nah, pada pedoman ini menjelaskan bagaimana implementasi dari peraturan tentang kemasan pangan ini. Ada latar belakang, tujuan, sasaran, ruang lingkup, dan ada persyaratan kemasan pangan terkait keamanan kemasan dan pelabelan juga ada. Selain itu ada pengawasan pada pangan dan kemasan dan juga ada contoh-contoh studi kasus tentang penggunaan beberapa jenis kemasan. Lalu untuk persyaratan keamanan kemasan ini yang sudah dijelaskan tadi ada 8 jenis bahan kontak pangan yang sudah diatur pada Peraturan Badan POM nomor 20 tahun 2019. Tetapi selain itu karena banyaknya inovasi yang terus dilakukan oleh pelaku usaha untuk memenuhi keinginan konsumen serta adanya tren untuk menerapkan
kemasan yang ramah lingkungan, yaitu jadi di sini terdapat beberapa jenis kemasan lainnya yang umum digunakan di pasaran, yaitu ada kemasan komposit, kemasan fleksibel multilapis, dan kemasan degradable. Yang pertama yaitu kemasan komposit. Kemasan ini umumnya berbentuk tabung mirip seperti kaleng logam, namun bahannya terbuat dari kombinasi kertas, plastik, dan dapat juga dikombinasikan dengan logam. Selanjutnya, untuk kemasan fleksibel multilapis ini, jenis kemasan yang dapat berubah bentuk setelah diisi dan mengandung lebih dari 2 jenis material berbeda. Dan yang terakhir ini adalah kemasan degradable, yaitu jenis kemasan yang dapat terurai karena pengaruh lingkungan. Nah, ini adalah contoh peralatan atau pengemasan pangan yang aman, khususnya ini untuk kemasan plastik ini yang ada logo tara pangannya, yaitu bentuk gelas dan garpu ini. Selanjutnya, untuk persyaratan pelabelan kemasan seperti yang ada pada peraturan label yaitu nomor 31 tahun 2018 ini tentang tulisan logo dan atau gambar terkait dengan kelestarian lingkungan dapat berupa ekolabel dan kode daur ulang atau istilah lain yang semakna. Sedangkan logo dan atau gambar terkait dengan identitas dan keamanan suatu kemasan dapat berupa logo tara pangan. Nah, di sini bisa dilihat beberapa contohnya. Contoh logo kode daur ulang plastik ini ada satu, contoh 5 PP, dan ini logo tara pangan yang tadi juga. Nah, selanjutnya ini ada studi kasus. Studi kasus yang pertama ini tentang kemasan fleksibel multilapis. Bisa dilihat di contoh ini, ada beberapa zat kontak pangan yang digunakan. Zat kontak pangan yang digunakan ini yang sudah diatur dan diizinkan pada peraturan badan kami. Di sini terdapat 6 layer, yaitu yang pertama ada terephthalic acid, kemudian yang memiliki fungsi sebagai PET atau outer layer sebagai media cetaknya. Lalu selanjutnya itu ada methyl ethyl keton yang berfungsi sebagai komponen untuk tinta cetaknya. Lalu ada diethylene glycol acetic acid ini sebagai adhesif atau bahan pelapisnya. Dan yang terakhir ada LLDPE, linear low density polyethylene. Nah, ini sebagai sealing layer dan bagian ini yang kontak dengan pangan. Selanjutnya, maka untuk bagian yang kontak pangan ini perlu diuji batas migrasinya dengan menggunakan parameter yang digunakan. Nah, ini batas maksimalnya untuk oktadese 3,5 di terbutyl 4 hidroksivinyl propionat ini harus diuji batas maksimalnya 6 mg per kilogram. Selanjutnya, yang kedua adalah contoh untuk kemasan kaleng yang berasal dari logam ini, zat kontak pangan yang aman digunakan, yaitu ini menggunakan pelapis atau film lapisan resin epoksi. Nah, pada kemasan ini sesuai yang sudah diatur pada lampiran 2 peraturan Badan POM terkait zat kontak pangan yang digunakan pada pelapis atau film, dan juga pada lampiran 3 di mana penggunaan kemasan pangan ini harus mengikuti persyaratan batas migrasi yang diuji adalah yaitu ada kadmium dan timbal. Di sini contohnya yaitu untuk kadmium yang diekstraksi dengan pelarut asam sitrat 0,5% pada suhu 60 derajat selama 30 menit ini hasilnya kurang dari 0,002 mg per kilogram. Nah, hasilnya ini sudah memenuhi persyaratan yang ada pada peraturan kami. Selanjutnya untuk persyaratan migrasi timbal juga hasilnya ini sesuai dengan yang ada pada peraturan kami. Nah, selanjutnya ini adalah contoh formulir untuk pengajuan kajian zat kontak pangan dan bahan kontak pangan yang belum diizinkan pada peraturan ini. Jadi kepada Bapak Ibu pemohon yang ingin mengajukan selain yang sudah diatur bisa mengisi form tersebut. Nah, untuk pengajuan ini bisa dilakukan melalui standar pangan. Kesimpulan dari materi ini yaitu kemasan pangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pangan itu sendiri, di mana kemasan pangan mempunyai berbagai fungsi, antara lain sebagai wadah, pelindung,
penanganan selama distribusi, penyimpanan, dan juga kemasan pangan berfungsi sebagai media promosi. Zat dari kemasan pangan dapat bermigrasi ke dalam pangan. Beberapa jenis zat tersebut dapat berakibat buruk untuk kesehatan. Oleh karena itu, pentingnya pengaturan regulasi kemasan pangan untuk mencegah zat-zat berbahaya tersebut dapat bermigrasi pada pangan. Penggunaan kemasan perlu disesuaikan dengan jenis pangan, kondisi proses pengolahan. Yaitu misalnya pengisian pangan dalam suhu panas harus menggunakan kemasan seperti apa. Lalu penggunaan kemasan pangan yang tepat tidak hanya dapat memperpanjang masa simpan, juga dapat meningkatkan daya saing produk tersebut. Dan yang terakhir adalah bijaklah dalam menggunakan kemasan pangan, khususnya untuk kemasan plastik. Terima kasih.